Ayo, 2 penyewa bagus. 2 orang bagus. Kasih aku 2 kamar. Aduh maaf. Ada 2 lagi. Mereka pergi 1 kamar. Hanya tersisa 1 kamar. Baiklah kalau begitu, kasih kami yang itu. Ya, hanya tersisa 1 kamar. Aku gimana kita berdua tinggal? Apalagi yang kamu mau? Kalau kamu nggak mau, aku tinggal di sini. Kamu pulang ke kota sendiri. Apa yang ditakutin sama teman cowok cewek ini? Hei hei. Kalian berdua belum makan malam ya? Kami ada makanan ala petani di sini. Mau kami aturkan untuk kalian? Oke. Tunggu sebentar. Aduh bos, rekrutmen di sini. Benar. Kenapa kamu tertarik? Aku rasa lingkungan di sini cukup bagus. Sanadu. Kalau ada kesempatan pasti aku akan datang. Lagi pula spesialisasiku jadi pemandu wisata. Bagus. Selamat datang, kapan saja kami cari pemandu wisata sepanjang tahun. Deal. Di depan bosmu. Kamu masih mau pindah kerja. Kamu terlalu berani. Aku nggak mau habiskan sisa hidupku di Marvel. Dan lingkungannya bagus banget. Cocok banget buat aku. Nggak ada apa-apa. Jarang bisa makan makanan ala tani yang enak kayak gini. Dan aroma rumah. Hujan dan panen tak terduga. Ya, ini makanan ala petani. Pasti kalian belum pernah makan. Tentu aja rasanya unik. Aku bisa jadi bos. Kamu hanya bisa menjadi pemandu. Tahu kenapa? Punya uang. Modal bisa dimengerti sebagai modal. Bisa juga dimengerti sebagai visi bisnis. Kamu datang ke sini. Lihat sungai ini. Dan udara segar ini. Bar oksigen alami murni. Ada makanan hijau alami murni. Ini yang paling langka dan paling diinginkan orang yang tinggal di kota. Jika kita memindahkan fasilitas bintang 5 ke sini, kamu bisa menambahkan konten produk baru. Jadi kamu ingin pengembang dipilih. Lingkungan alam di sini sangat bagus. Jika kamu membangun hotel bintang modern, akan merusak lingkungan. Itu juga akan menjadi masalah besar. Jadi ambil jalan yang berbeda. Akuisisi atau kolaborasi di sini. Ubah penginapan pertanian di sini. Homestay dengan penampilan dan lingkungan alam. Akan ada masa depan yang cerah. Cukup bagus. Hari Valentine juga bisa melakukan promosi. Bagus. Oh, sekarang baru lewat jam 8. Sangat sunyi, seperti kembali ke matahari terbit. Usia bertani saat matahari terbenam. Baiklah, maka aku akan menjadi petani semalam. Kamu perlu tidur lebih awal. Sehari berjalan, aku sangat lelah. Kamu tidur di tempat tidur ini. Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu masih perlu mempertimbangkan? Tentu saja itu tempat tidurku. Kamu bisa tidur di lantai. Aku lihat tidak ada selimut. Bantal. Silakan. Bau kentut. Jika bukan kulit Zhao, bagaimana kamu bisa menikmati tempat tidur yang nyaman ini? Merentangkan tangan dan kaki tidak masalah. Bisa juga berguling-guling. Berisik menyebalkan. Kalau kamu nggak percaya sama aku, ya udah pergi aja dari sini. Jangan pernah balik lagi.
Zhao Zong minum air dulu. Zhao Zong, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Terima kasih. Kamu tahu nggak? Orang-orang pikir aku anak yang beruntung lahir dengan sendok emas. Sebenarnya waktu aku kecil, keluarganya juga orang biasa aja. Ingat nggak waktu itu? Mama papa kerja keras banget. Pergi pagi-pagi banget. Pulang malam banget. Masa kecilku cuma sendiri aja. Nggak ada TK. Nggak ada teman. Cuma ditemenin kesepian. Terus mereka berdua tiap hari. Selalu aja bertengkar berantem. Sampai suatu hari. Di malam yang penuh petir itu, Mama ngusir papa dari rumah. Aku nangis histeris di jendela. Papa. Dia tetap pergi. Terus gimana? Gak pernah balik lagi. Wajah papa semakin kabur. Aku gak bisa lihat wajahnya di mimpiku. Pak Lubang Pohon, kamu tahu nggak kenapa aku suka lagu ini? Karena lagu ini bikin aku bisa nyentuh orang yang udah pergi, tapi nggak tenggelam dalam kesedihan. Kasih aku keberanian dan harapan buat hidup. Pak Lubang Pohon, mungkin kamu nggak bisa ngerasain sakitnya kehilangan orang yang kita sayang. Aku bisa. Pak Lubang Pohon, aku ngerti. Kita semua orang yang kesepian di dalam. Kesepian karena kangen sama orang yang kita sayang. Ayo, mau kemana nih? Ajak kamu ke suatu tempat. Tunggu. Ayo, 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 ayo. Pakai sepatu dulu, jangan sedih. Dulu banget waktu itu. Apa aku bisa belikan kalian 2 minuman? 2 Long Island Iced Tea. Oke, tunggu sebentar ya. Wah, untung dia masih di sini. Aku nggak nyangka kamu suka minum anggur yang begitu kuat. Nggak kelihatan. Dulu aku anak pang remaja. Hei, berhenti pamer dong. Wow. Dunia luar Laurie sangat rendah. Dunia luar. Menurutku Jackie Chan benar-benar menyedihkan di film ini. Siapa bilang? Menurutku Golden Ball Vive lebih menyedihkan lagi. Gimana kamu tahu tempat ini? Waktu aku masih sama grup, aku pernah ke sini. Aku sangat suka penyanyi ini. Dia bisa menyanyikan lagu spesial ini sampai ke hati orang-orang. Yah, memang bagus banget. Aku juga sangat suka. Aku pikir kita harus memasukkan tempat ini. Masukin dalam strategi kita. Kalau gitu pemuda sastra pasti suka banget sama dia. Yah, kalau aku sih, aku nggak bakal melakukannya. Kenapa sih? Karena tempat favorit harus dijaga kayak rahasia. Jangan sampai terlalu banyak pengunjung merusak kemurniannya. Aku nggak setuju denganmu soal itu. Senang. Hari ini mau berbagi jangan sangat luar biasa. Beneran kekanak-kanakan pelit.
Oh, oke, makasih atas nyanyian indahnya. Nah, hari ini, aku ingin berbagi sesuatu yang membahagiakan dengan kalian. Hari ini, adalah ulang tahun teman baikku Buningsia. Dan temannya, Zhao dan Bridge dulu. Hari ini, aku akan menyanyikan lagu Perfect Day. Beri kami Ningxia yang cantik dan menggemaskan. Oh. Tidak, oh. Datang dan pergi. Ayolah, aku belum puas. Nyanyi satu lagu. Tepuk tangan dari kita semua kurang hangat. Lebih banyak tepuk tangan lagi, oke? Kakak Zhang. Gao Banqiao, Zhang Yihuan. Nyanyi satu-satu. Nyanyi a nyanyi a nyanyi a nyanyi a nyanyi a nyanyi a nyanyi a. Nyanyi satu nyanyi satu. Ahaha, lucu banget ya. Itu nggak. Aku nggak nyangka Zhao yang sombong. Itu idiot banget. Haha, cowok ganteng kayak aku masih perlu nyanyi. Asal kamu berdiri di panggung pasti bisa bikin terpesona. Aku pikir waktu kuliah dulu. Sudah, si egomaniak ini beneran pemberani, nggak perlu bilang keberaniannya. Hari ini beneran ulang tahunmu. Aku nggak bilang ini ulang tahunku. Bisa nggak kamu naik panggung, haha. Bagus ah. Apapun itu. Terima kasih. Tapi nggak masalah. Pokoknya uang minum hari ini kamu yang ganti. Aku lupa kasih tahu kamu, perusahaan ada aturan keuangan baru. Pengeluaran di luar bisnis, perusahaan gak akan ganti. Zhao yang pelit. Kamu balik halaman lebih cepat dari buku. Kamu nggak tahu terima kasih, pergi sana. Tinggalkan yang ini. Besok aku ganti hotel, gak mau tinggal sama kamu. Luffy di sisi lain masih lumayan keras. Sementara kamu bisa main ke Beijing sekarang. Beneran. Putra dari grup hotel ini selalu janjian buat tanda tangan pembelian. Jam 11, Ketua Mingguan Asosiasi Golf pergi ke Blue Bridge. Kompetisi golf yang diadakan oleh klub golf. Terus makan siang. Jam 1.30 siang, Direktur baru Dinas Pariwisata Provinsi Luar Negeri. Tiba di bandara jam 4 buat pergi ke Beijing. Ketua, aku nggak istirahat dengan baik tadi malam. Waktu dan pasang nggak menunggu siapa-siapa. Wanita seusiaku seharusnya tinggal di rumah. Tinggalkan properti buat anak-anak yang ngurus. Bawa anak cucu di rumah. Sayangnya anakku yang mengecewakan. Kamu udah hampir 40 kan? Ketemu cowok yang baik sama dirimu. Cepat menikahlah. Seorang wanita sendirian di luar sana. Hari ini benar-benar buruk. Hei, ketua liftnya datang. Apa kabar Feng Jingyao belakangan ini? Dia masih memikirkan Ningxin. Ingin merekrutnya ke perusahaan manajemen merek baru Edwards. Apa dia tertarik? Pameran perhiasan sementara ini sudah berakhir. Hati ini tidak lagi bertanggung jawab atas urusan terkait, termasuk pengurus kehidupan. Mari kita lakukan ini. Anda memberitahu Departemen Sumber Daya Manusia untuk tenang. Kantor Ketua.
Anda juga butuh asisten. Setelah dia datang, bisa membantu Anda berbagi beberapa kerepotan. Ini ketuanya. Selamat pagi, Pak. Ini cucian dan tagihan Anda. Tolong tanda tangani. Oke, tunggu sebentar. Selamat pagi Tuan MA. Ya. Kita akan main bola sore ini ya. Anda sangat baik ya. Oke. Mari kita ikuti rencana semula. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Haha, Zhao Zong. Sekarang Anda jago main sepak bola. Haha, Anda memuji saya lagi. Sekretaris saya. Dia juga main gore. Anda lihat, mari kita bentuk tim PK. Oke, tidak masalah. Istirahat setengah jam, lalu mulai lagi. Oke, sampai jumpa nanti. Oke, sampai jumpa nanti, bye-bye. Xiaofu, saya tidak bisa belajar dan menjual sekarang. Berapa banyak yang bisa Anda pelajari? Tergantung kualifikasi Anda. Bukan urusan saya jika Anda malu nanti. Setengah jam, bagaimana saya belajar? Saya ajari Anda sekarang. Saya benar-benar tidak bisa. Pisau, selalu kamu lihat aku jelek sekali. Ini bantalan bola, berdiri di sana. Titik 7. Bagus. Pegang jarumnya. Kenapa kamu taruh setinggi itu? Turunkan sedikit. Ini dia. Seperti aku. Kaki selebar bahu. Bola standar tidak begitu cengkeram. Silang seperti ini. Pegang erat-erat. Oke, hampir. Baik. Siap. Bagus. Ini dia, dorong bolanya ke depan, oke? Ayo. Aku mengerti. Semudah itu. Coba sendiri. Biar aku coba. Coba di tiang. Wow. Ada apa denganmu? Ada orang lain yang datang untuk membunuhku? Maaf. Aku salah. Berhenti berkelahi. Sungguh suami yang buruk. Xiuan, Mama kamu di sini. Cepat masuk ke dalam. Istri. Mamaku di sini. Mama. Hei, Mama sangat merindukanmu. Mama ini sangat jauh. Kamu datang kali ini, tubuhmu bisa makan. Apa yang aku bicarakan? Mamamu bukan 7 tua dan 80. Sangat mudah naik bus. Aku tidak lelah Mama minum air. Hei, kapan kamu akan buka? Buka. Harus dibuka dengan ulang tahun istri saya. Karena studio Xiaoda dan Xiaoda harus lahir pada hari yang sama. Hahaha. Ya, ulang tahun An Xiaoda akan segera tiba. Hari pembukaan. Silakan pergi ke restoran. Mari kita bersenang-senang bersama. Makan dengan gembira. Ini disebut hal baik datang berpasangan. Nada yang besar sekali. Mama, papa kalian sudah datang, silakan duduk. Kalian yang traktir. Bagaimanapun juga bukan kamu yang memutuskan. Papa minum air dulu. Lihat bagaimana ini jatuh setiap hari. Guru, bicaralah dengan Mama. Mama, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya sudah membicarakannya dengan ibu mertua saya. Dengarkan ibu mertua saya. Apa? Kamu tidak punya otak. Xiaoda ini pertama kalinya berkunjung ke rumah kami. Tentu saja Mama.
Kalau tidak orang lain yang akan bicara. Saya bilang Pan Yuyun, apa kamu serius? Saya baru saja membicarakannya dengan putri dan menantu saya. Apa kamu cari masalah? Siapa yang cari masalah? Hal sebesar ini tidak dibicarakan dengan kami. Operasi kotak hitam hahaha. Sekarang ini tentang masyarakat yang legal. Adil terbuka benar. Kamu tahu apa? Ya tentu saja saya yang mengatur ulang tahun putri saya sendiri. Dulu begitu tapi sekarang tidak lagi. Xiao De sekarang dia bagian dari keluarga Ning kami. Peribahasa lama, menikahi anjing dengan anjing, menikahi ayam dengan ayam. Mama, apa itu anjing? Ayam, ikan. Kamu menghalangi kebun binatang. Ah, saya bilang ah. Mereka semua keluarga dan ramah. Kesepakatan baik semuanya. Ya. Mari kita bahas kuantitasnya. Sebenarnya ini ulang tahun saya, tapi itu tidak masalah. Untuk membuka, mari kita semua berkumpul dengan riang. Kita ingin beruntung bukan? Hahaha. Xiao De. Kita tidak perlu berdebat. Ulang tahun kecil, studio foto kecil. Tentu saja aku ingin yang terakhir berkata. Aku tahu apa yang kamu katakan. Oh. Aku tidak punya pendapat. Atau dengarkan suamiku. Ah. Dengarkan aku hahaha. Atau tunggu dua saudara perempuanku datang. Mari kita diskusikan bersama, oke? Hei, tidak. Kedua gadis di keluargamu sangat baik. Aku yakin aku datang kepadamu. Ini diselesaikan hari ini. Jika tidak. Hei. Jika tidak aku akan mendengarkanmu. Hahaha. Kamu lihat kita Xiao Deng punya mata yang baik. Temukan menantu yang baik seperti itu. Ah, menantu masih berpihak pada mertua di saat kritis. Seperti kata pepatah menantu dan setengah. Tidak ada yang salah sama sekali. Hahaha, anak nakal seperti siapa ah? Tidak terpotong sama sekali. Seperti siapa? Persis seperti ayahku. Hei. Anak nakal bercanda denganku. Tidak hei. Belikan ibumu tas. Aku rela. Hahaha. Ibu dan ayah ibuku baru saja berkata. Dia mendengarkan aku. Jika tidak, mari kita lakukan ini. Di mana kita makan, mari kita pikirkan bersama. Dan kemudian uang untuk traktir. Kita 1,5. Itu baik bukan? Baiklah hahaha. Hei Ziwan. Apakah kakak perempuan dan adik perempuanmu juga pernah ke sini? Oh ya, kakakku menelepon. Bilang dia sibuk banget belakangan ini. Mungkin kembali saat kamu sibuk. Adik perempuanku baru saja pulang dari perjalanan bisnis hari ini. Mungkin datang nanti. Kamu masih ketawa. Hei Zhao Zong. Kamu mirip Santa Claus. Hahaha. Hei. Santa Claus. Kalau aku jadi Santa Claus, aku akan membunuhmu dengan rusa kutub. Zhao Zong, aku bilang aku tidak akan memukulmu dan biarkan aku. Gimana aku tahu kamu sebodoh itu? Apakah kamu sudah menantikan hari ini sejak lama? Aku biarkan kamu main bola, tidak membiarkan kamu memukulku. Zhao Zong, gimana aku bisa jadi orang seperti itu? Jangan berpikir begitu. Tapi sekarang tidak terlalu baik. Kita tidak perlu melawan mereka lagi. Merekrutmu ke perusahaan. Ini hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Bukankah kamu masih hidup? Mungkin akan ada lebih banyak penyesalan di masa depan. Aku tidak akan hidup lama. Niat baik mengajarimu main bola, angkat batu dan memukul kakiku sendiri. Zhao Zong, apa yang kamu katakan tentang memukul kakimu? Wops uhu. Sia yang ada di sini. Well, siapa ya? Adik perempuanku. Ziwan, aku datang untuk melihatmu. Selamat datang adik kedua. Ayo adik kecil. Aduh, aku berencana pulang dan mati kelaparan. Oh, banyak sekali makanan enak. Terlalu kaya. Adik kedua, mari kita minum malam ini. Alas, tidak masalah. Banyak makanan enak, minum beberapa gelas lagi. Hahaha. Ups. Ini cukup bagus. Aku yakin kamu akan menghasilkan banyak uang. Kakak, ini bukan berkat kamu. Baik uang maupun usaha. Kalau bukan karena kamu, saya rasa studio kita mungkin tidak bisa buka. Jangan bilang begitu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Terima kasih. Ah, siapa ini?
Kakak. Apa yang terjadi hari ini? Semuanya datang. Xia Jie kecil kebetulan sekali. Terima kasih untuk pasangan mangkuk dan sumpit ekstra saya. Saya menghitung dengan jari. Kakak saya akan datang. Ayo, ayo, ayo. Kamu sangat efisien. Bisa buka begitu cepat. Pasangan sehaluan. Keuntungannya terputus. Cek 1 botol. Kamu tidak minum ya? Teh untuk dimakan. Ayo rayakan hari pertama studio kita. Bersulang. Hei, bagaimana kabar kalian berdua? Sangat baik akhir-akhir ini. Sejak kita pindah ke sini, dua ibu saya mengirim sayuran ke sini setiap hari. Saya dipaksa makan kambing hari itu. Memaksa istri saya makan kura-kura. Kami berdua khawatir. Dia juga menyinggung orang jika tidak makan. Tuhan lapar rumah buta kuat. Kakak Hiroko sudah datang. Saya juga mengajak dua saudara saya makan sampai habis. Setelah makan, kedua ibu berwarna hijau. Tahukah kamu kenapa? Dia sedih. Hahaha. Bahagianya kalian berdua. Orang tua di kedua belah pihak sangat menyakiti orang. Kakak, kapan kamu akan pindah tinggal? Kamu sudah pindah. Ibu saya juga bisa mengalihkan perhatiannya. Kakak mana yang mau kembali? Dia tinggal di Hotel Bintang 5 sekarang. Benarkah? Sebenarnya saya sudah berpikir untuk pindah kembali ke rumah. Karena perusahaan memindahkan pekerjaan saya. Saya sekarang bekerja untuk ketua. Bagaimana kabarmu? Xiaoxia, aku yang terbaru. Aku baru pulang dari perjalanan bisnis dengan Zhao Zong hari ini. Kalian berdua pergi bisnis bersama. Aku akan memberitahunya. Kamu pergi ke identitas orang. Ya tidak. Apa Zhao Zong APA Wang Ying? Bagaimana aku bisa tidak mengerti apa yang terungkap? Nak lupakan pria besar itu. Makan cepat. Ayo makan. Ayo, makan. Oh, hidangan ini terlihat enak. Hei tak. Kamu pikir kamu terlihat seperti apa? Apa itu? Menikahi istri yang begitu baik, bisa masak lagi, karakter yang baik. Aku juga tidak bisa memahaminya. Aku memikirkannya. Aku juga ingin menutup gandum hahaha. Mengapa kalian berdua? Tidak mengenalku sama sekali. Aku punya banyak kelebihan. Tidak punya uang, tidak punya kamar, tidak punya mobil. Kekuranganku ini. Tapi aku punya hati yang mencintai istriku. Kamu masih punya mulut manis. Hahaha. Menjijikkan dua orang ini benar-benar. Makan ini aku akan mencoba hidangannya. Oke. Kamu bilang, si gembala dan gadis penenun hanya bisa bertemu sekali setahun. Tapi bisa menjaga janji cinta. Jangan pergi, jangan tinggalkan. Tapi bagaimana dengan orang modern? Jelas ada Kiki email kita cek. Ada ponsel. Bisa bertemu setiap hari, kontak kapan saja. Tapi hubungan antara kekasih begitu rapuh. Jadi bilang, cinta bukanlah jarak. Terdapat di hati dan hati yang merasakan. Little Summer. Kamu bantu aku sekali lagi. Dengan identitas kacang Azuki, aku akan menggunakannya sebentar. Karena ada beberapa urusan pekerjaan, aku juga perlu pergi ke jembatan Zaodan. Jangan khawatir, aku akan segera mengembalikan identitas ini padamu. Nanti aku akan menjelaskan padanya. Baiklah.
Tuan Lubang Pohon. Sampai jumpa besok. Oke, sampai jumpa besok. Apa yang kamu lihat di sini? Aku sangat kecewa. Aku datang padamu hanya setelah memperkenalkanmu secara terpisah. Kamu sudah melakukan begitu banyak rumah, tidak sekalipun memuaskan hatiku. Nonali, bagaimana dengan permintaanmu? Itu terlalu abstrak. Tidak hanya akan sulit sebelum kita mencoba, dan efeknya tidak sesuai dengan harapanmu. Bayangkan, aku menghabiskan begitu banyak uang. Aku tidak di sini untuk mendengar kamu mengatakan ini. Hei, apa yang terjadi di sini? Pelanggan ini bernama Mijuli. Sangat sulit untuk dilakukan. Rancangan desain lampu sudah diubah lebih dari belasan kali. Desainernya hampir selesai. Apa yang harus aku lakukan jika aku mengatakan sesuatu yang Kasus salah? seperti apa ini? Perjalanan bulan madu. Perjalanan bulan madu. Hei, kenapa tidak kamu serahkan saja padaku? Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Tante ini terlalu sulit untuk dilayani. Pikiran hariannya tidak terkendali. Jangan masuk ke lubang api ini. Tidak masalah. Sungguh. Hei, aku berdiri di tepi tebing dengan tangan utara bergandengan. Di belakang lautan yang tak berujung. Seperti hanya kita berdua yang tersisa di dunia ini. Kemudian utara menunduk dan menciumku. Burung camar terbang. Hei, aku harus meminta fotografer mengambil adegan ini untukku. Setelah pernikahan, aku akan menggantung gambar ini di atas tempat tidur. Nona Riche, gambar yang kamu bicarakan cukup indah, bukan? Kamu juga berpikir ya? Tapi sekarang lingkungan ekologi untuk menemukan begitu banyak burung laut tidak mudah, dan kontak dengan binatang kecil meskipun imajinasinya cukup bagus. Sebenarnya ini merepotkan. Aku bilang ya, sebelumnya beberapa klien bilang mau lihat beruang kutub. Kami akan lakukan yang terbaik di Arktik. Sudah kami atur untuk dia tinggal. Pada akhirnya keduanya tidak berani mendekati Beijing. Kamu tahu kenapa? Kenapa sih? Aku tidak bisa dimakan dari jarak dekat ini. Tidak mungkin. Aku lihat foto-foto beruang kutub di internet. Semuanya lucu. Foto-foto online tidak semuanya menggemaskan, tapi kenyataannya tidak seperti ini. Hei, aku bilang ya, kami juga punya klien yang bilang untuk mencari perasaan seperti di film John Woo. Kami temukan pabrik untuknya di tempat wisata. Ganti hotel, mereka tidak puas. Bilang mau yang apa? Seperti sekelompok merpati yang selalu meluncur dan terbang. Kami temukan lapangan untuknya. Foto terakhir tidak jadi diambil. Kamu tahu kenapa? Kenapa sih? Garis ini terlambat untuk mengusir kotoran merpati. Haha. Kamu mau bilang apa? Hei Nona Lin. Apakah kamu menerima pengerjaan akhir? Hasil editan persis sama dengan aslinya. Tidak terima kalau aku habiskan banyak uang. Burung-burungnya tidak hilang. Burung itu berbeda dengan manusia. Ini tidak berhasil. Itu bukan. Dan kamu tahu kamu manusia. Mereka burung. Mereka masih bisa tidak mendengarkanmu. Baiklah, kita lihat. Kami akan coba mengaturnya untukmu. Tapi sekarang waktunya mendesak. Aku takut tidak sama dengan yang dibayangkan. Tidak sempurna. Yupes, baiklah. Jangan bicara. Kamu cari saja. Oh, benar. Untuk saya ingin mengadakan pesta pertunangan sebelum saya bepergian. Ini juga saya serahkan kepada Anda untuk mengurusnya. Upacara pertunangan. Nona Riche. Kami adalah perusahaan perjalanan, bukan perusahaan pernikahan. Saya ini bukan pernikahan. Ini hanya latihan. Mempersiapkan pernikahan resmi. Saya menikah sekali seumur hidup. Itu harus benar-benar sempurna. Anda pikir saya baru mulai bepergian sekarang? Bagaimana dengan upacara pertunangan ini? Itu hanya bagian dari seluruh perjalanan. Oke, apakah Anda memiliki persyaratan tertentu? Tempatnya besar. Lingkungannya bagus. Semua bunga dan balon harus tersedia untuk saya. Kita harus mengundang band untuk memainkan seluruh adegan. Jangan gunakan iPad, cukup letakkan di sana. Terlalu rendah. Ada juga tempat parkir yang nyaman.
nanti tamu kita dari utara tidak akan mudah. Fotografer harus profesional untuk tim fotografi. Harus mengambil foto cantik saya. Tidak sekali, dia akan mulai dari awal. Foto ini untuk dilihat orang luar. Itu harus benar-benar sempurna. Baiklah, Nona Riche. Kami telah mencatat permintaan Anda. Mari kita lakukan ini. Kami pertama-tama mengatur tempat dan fasilitas. Kemudian Anda bisa datang dan melihat apa yang perlu diperbaiki. Baiklah, maka saya serahkan kepada Anda. Saya pergi dulu. Jangan diantar Hei nyamuk. Kami punya paket bulan madu di sini. Tapi saya tidak kekurangan uang. Baik, biar saya katakan sesuatu. Ini bukan bulan Juli kan? Pada saat itu, saya membantu dia mengambil foto. Aku benar-benar lelah dengan ini. Aku tidak bisa menerima pekerjaan ini. Oh, baiklah, terima kasih. Hei, kita punya perjalanan bulan madu di sini. Uangnya lumayan. Itu meteran di bulan Juli. Nona, apakah kamu tahu? Itu bulan Juli. Oh Xiao Jia, lihat aku juga cukup sibuk di sini. Kamu lebih baik mencari orang lain. Aku. Jadi. Yaitu kita punya pemotretan bulan madu di sini. Yaitu Nona Riche. Yaitu tidak mungkin bulan Juli. Mereka terlalu sulit untuk ditangani. Xiao Xia, aku menyarankanmu untuk tidak mengambilnya juga. Baris. Mengapa kamu tidak menjawab satu pun dari mereka? Halo Ziwan. Halo kakak kedua. Aku sudah meminta ibuku dan ibu mertuaku untuk pergi ke restoran makan malam. Bicarakan tentang studio Xiaode. Kamu baik-baik saja datang ke sini. Mari kita tidak membicarakan restoran. Aku memberitahu kita punya perjalanan bulan madu, penggantian akomodasi, tepat waktu untuk membawa bisnis geografi ke studiomu. Bagaimana kalau? Tidak masalah kakak. Harga yang kamu perkenalkan tidak masalah. Oke, itu sudah diselesaikan. Istri. Aku mengambil pekerjaan besar, sangat menguntungkan. Ayo, aku akan membawamu makan makanan enak. Hei, tunggu sebentar. Mengapa kamu senang? Pekerjaan apa? Kakakku yang menemukanku pekerjaan foto. Tapi akan memakan waktu beberapa hari untuk bepergian. Bukankah itu tidak nyaman bagimu sekarang? Kamu bilang aku pergi atau tidak? Banyak uang? Benarkah ya? Kepala yang baik. Dalam hal ini, kita tahu bahwa studio benar-benar beruntung. Suami kamu bisa tenang. Pilih makanan dengan ibu dan ayah. Serahkan masalah ini padaku. Tidak masalah sama sekali. Jalan-jalan. Aku akan mengajakmu menggoreng makanan. Antre. Hei, semua hidangan untuk pesta pertunangan ini adalah standar emas bagiku. Semua bahan diberikan padaku melalui udara hari itu. Tidak hanya enak dimakan tetapi juga enak dilihat. Kuncinya adalah performatif. Ketika waktunya tiba, carikan aku beberapa koki tampan. Sepertinya Brad Pitt. Oh, tidak terlalu tua. Singkatnya, aku harus yang terbaik. Uang bukan masalah. Suami. Kamu di sana Nona Mi. Suami. Sayang, aku memberitahumu. Aku ada di dapur. Dan semuanya sudah diatur untuk pesta. Oke, kamu yang memutuskan. Baiklah, suamiku dan aku akan berjalan dari sini. Dan kemudian ingin satu dari atas. Dan kemudian lengan ayun yang sangat tinggi. Benar. Lengan ayun ke beberapa panorama besar. Kemudian suamiku dan aku menari masuk. Ketika waktunya tiba, ingat untuk memberiku bunga. Kemudian ambil foto cantikku. Lebih baik memiliki efek backlighting. Ingin itu dari tanah lagi. Rel didorong seperti kereta itu.
Ya. Rel kartu rel. Suami bagaimana menurutmu? Enter, dengarkan kamu. Upacara pertunangan ini juga membutuhkan sahabat pria dan pengiring pengantin. Ini sederhana. Kamu bisa punya saudara perempuan yang baik. Di mana aku bisa menemukannya sebentar? Tidak ada teman pada pandangan pertama. Jia, kamu sudah menikah? Tidak. Jomblo. Sia-sia. Maka jadilah bridesmaid saya. Saya tidak pandai. Kamu harus jadi teman baik. Apa yang salah dengan itu? Kamu tidak punya pacar. Belum menikah lagi. Selain itu, saya klienmu. Kamu harus melayani saya kan? Selain itu saat saya datang kamu akan berdiri seharian. Saya akan memberi magaji sebulan. Sungguh tidak apa-apa. Kamu berhutang 3 pada saya bagus. Ini keputusan yang sangat membahagiakan. Sia-sia bagaimana denganmu? Cukup berdandan cantik. Berdiri di sana dan bantu saya dengan tamu-tamu. Siapa lagi yang mungkin melihatnya? Saya masih bisa membuat pernikahan yang baik. Ya begitu saja. Untuk pengantin pria. Saya sudah lama memikirkan pengantin pria. Gaunnya sudah siap. Saya akan ceroboh dan menjadi pengantin pria saya. Hei, tunggu sebentar. Ceroboh ini adalah anjing. Siapa yang bisa memakai bajumu? Ceroboh adalah teman terdekat saya. Dia adalah hewan peliharaan saya. Tidak. Ini tidak pantas. Bagaimana menurutmu orang-orang menentangnya? Apa yang tidak pantas tentang ini? Ceroboh adalah teman terdekat saya. Dan dia dibesarkan oleh saya. Saya hanya ingin dia menjadi pengantin pria saya. Selain itu, bagaimana pendapat kerabat dan teman-teman saya tentang saya? Apa yang salah dengan anjing ini? Terkadang orang lebih buruk daripada anjing. Bagaimanapun saya hanya ingin menjadi pengantin pria saya. Baiklah. Cerobohmu Matsu. Maka kamu menghabiskan seluruh hidupmu dengan anjing. Oh, kamu membuatku berhenti. Hei Nonami, jangan khawatir. Saya akan mengejar. Ambil dan lihat. Miss Louis, kamu biarkan anjing jadi pengantin pria. Kamu sangat berbakat. Kamu punya bakat. Hei Nona Riche. Tuan San. Jangan ikuti aku. Oh Tuan San, jangan marah. Dengarkan aku, Yupes. Apa itu? Oh Tuan San. Ini akan segera menikah. Apa yang tidak bisa dikatakan dengan baik? Bukan cuma pernikahan kan? Kamu lihat dia di sana setiap hari cari masalah. Bukan ini tidak, aku tidak bisa melakukannya. Ini jamurku. Itu bakteriku. Walnut dia tidak pernah melakukan apapun dalam hidupnya. Cuma bermimpi. Oh, aku bisa mengerti kamu. Tapi gadis mana yang tidak suka fantasi? Dan pernikahan itu penting bagi gadis-gadis. Yang paling penting adalah Nona Riche berusaha keras. Kamu harus mengerti setidaknya. Aku punya poin. Oke kalian semua wanita. Aku bilang tapi kamu. Aku tahu kamu merasa sama. Cuma perlu sedikit menurunkan ego. Ayo kita kembali dulu. Nona Riche. Apakah keluargamu serbo dan muda Iris? Kamu juga suka anjing. Istriku suka. Jadi sekarang aku mengumpulkan pengalaman tentang anjing. Kamu baik pada istrimu. Tuan San juga sangat baik padamu. Aku melihatnya bersamamu setiap hari. Dia padaku? Bagaimanapun dia tidak suka ceroboh sama sekali. Tidak baik ceroboh. Ceroboh melihatnya dan takut. Jangan terlalu bersemangat. Tuan San mencintaiku. Aku yakin akan ceroboh oke. Kamu bisa tenang. Kamu jangan selalu begitu pemilih. Sangat kejam. Tidak lagi pria baik. Juga akan ketakutan. Bukankah semua wanita seperti itu? Istriku tidak seperti itu. Kamu sangat baik kepada bos. Bahwa kamu punya hati yang baik. Kamu bilang kamu punya hati yang lembut. Mulut tajam untuk menutupi. Oh, lihatlah istri dan istrimu berbicara sepanjang hari. Kamu pasti sangat bahagia. Bahagia itu bahagia. Tapi ada juga beberapa masalah kecil. Haha. Apa kamu juga bertengkar? Tidak ada pertengkaran antara suami istri. Seperti kamu dan Tuan San. Tentu tidak ada kekhawatiran materi. Jadi bagaimana dengan beberapa hal kecil? Terus diperbesar. Aku dan istriku. Mereka adalah keluarga biasa. Bekerja keras untuk hidup dan pekerjaan. Tentu tidak karena beberapa hal kecil dan bertengkar. Bagus sekali. Dua orang yang saling mencintai. Bisa bekerja keras bersama untuk masa depan. Memikirkannya saja sudah terasa hangat. Jika itu kamu tidak bisa hidup seperti ini. Tidak setidaknya satu. Orang yang benar-benar baik padamu. Aku tidak punya apa-apa. Juga tidak bisa memberikan apa-apa. Satu-satunya yang bisa dia lakukan,
adalah baik padanya. Dan bekerja keras. Untuk bayi kami yang akan segera lahir. Kenapa kamu tidak duduk? Aku pergi bekerja. Untukku, ada seseorang yang baik padaku sepenuh hati. Lebih penting dari apapun. Istri aku salah semuanya tergantung padamu. Sebenarnya menurutku baik saja menjadi ceroboh sebagai sahabat kita. Hei, segar sekali. Bahkan mungkin muncul diberitakan. Bukankah kamu baru saja bilang malu karena ceroboh? Ya, sebenarnya aku sempat memikirkannya. Bukankah kita sedang menikah sekarang? Benar kan? Apa hubungannya dengan saudara dan teman-temanku? Sungguh-sungguh. Suami. Sayang, aku baru saja memikirkannya. Agak tidak pantas kalau Marto jadi sahabat kita. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Kurasa, sekarang ini kan acara pertunangan. Kita tetap menikah. Dengarkan dirimu sekarang. Kita akan membahasnya di acara pernikahan. Ya, suamiku memang yang terbaik. Yayo Shinji hari ini berpakaian sangat santai. Pacarku suka pakai baju santai. Kudengar kamu jatuh cinta pada putra ketua Liu. Benarkah? Dengar-dengar terakhir kali kamu datang ke hotel untuk menghadiri pernikahan teman. Tapi mereka datang sambil bergandengan tangan. Wah, ini berita terbaru. Siapa yang tidak tahu sekarang? Seluruh perusahaan menyukai kakak. Dengar-dengar dengan si kaya raya. Tidak hanya bisa manja. Kadang-kadang juga harus nakal dan semaunya. Si kaya raya seperti ini. Memang unik, Gert, benar-benar ya. Begitulah yang terjadi di drama idol. Terlalu banyak gosip saat itu. Nanti waktunya pasti akan masuk klub internasional. Jangan lupa bantu ibuku. Aku juga berharap ibu rumah tangga besar itu banyak memperhatikan aku. Baiklah, aku pergi dulu, dadah. Ren Qiao sudah lama menunggu. Oh, untungnya aku juga baru sampai. Kalau tahu aku suruh kamu tunggu sebentar lagi. Lagi pula menunggu wanita adalah kewajiban pria. Ada acara apa hari ini? Jarang melihatmu begitu bahagia. Benar, dan Bridge. Nanti kita makan makanan barat. Oh, kapan si kacang merah berubah? Aku jatuh cinta dengan makanan barat. Hari ini dapat bonus. Tentu saja untuk merayakan. Tidak bisa seperti kamu yang pelit. Oh, begitu rupanya. Benar, dan Bridge. Aku merasa seperti kita pernah bertemu di dunia nyata. Kamu menyebutku teman online. Ini sangat aneh. Ayo lakukan ini. Kita berdua dari dunia virtual cepat keluar. Mengenal kembali satu sama lain. Mr. Zhao dan Xiao. Namaku Ningxin. Tolong jaga baik-baik di masa depan. Baiklah. Dari sekarang, aku tidak akan memanggilmu kacang merah. Aku akan memanggilmu Ningxin. Ini akan membuat semua orang muda sastra dan seni menjadi gila. Band kecilku Band Airport akan mengadakan konser di kota kita di masa depan. Penggemar My Little Airport. Apakah kalian siap? Maka cepatlah ambil tiketnya. Ya Tuhan. Akhirnya menunggu hari ini. Mr. Trehall punya kabar baik untukmu. Band My Little Airport akan datang.
Siapa yang mencuri lubangku? Zhao dan Qiao Lingqing. Selanjutnya, siapa yang akan datang dan berbagi suka duka denganku? Apakah kacang merah benar-benar penting untuk lubang pohon? Mungkin hanya nama layar. Pria sebenarnya di baliknya tidak penting sama sekali untuk lubang pohon, termasuk suka dukanya, detak jantung dan degupannya. Lubang pohon untuk kacang merah. Zhao dan Qiao untuk Ningxia. Apakah itu penting? Mengapa lagi dia akan pergi dengan orang lain? Aku akan merasa kesepian. Terima kasih banyak Dancho. Terima kasih telah setuju denganku dengan senang hati. Bermain sebagai pacarku, aku bisa menyelamatkan muka di pernikahan. Dengan tangan kecil. Ngomong-ngomong, apakah kamu bilang waktu lalu bahwa perusahaan mengalami krisis dan menyelesaikannya? Ya. Sudah selesai. Terkadang aku merasa hatiku sangat lelah. Jadi sesekali akan mencurahkan masalah denganmu. Itu adalah waktu yang paling santai, paling bahagia bagiku. Setiap hari aku pulang, aku benar-benar. Hei. Baiklah. Mari kita tidak membicarakan pekerjaan. Mari kita bicara tentang film musik. Dan rahasia masing-masing. Danjo, sebenarnya kita bisa menempatkan kebahagiaan ini, dan dengan mudah melanjutkan. Tentu saja. Syaratnya adalah kamu perlu keluar dari dunia ilusi. Kembali ke kehidupan nyata. Saya pergi ke bar musik beberapa hari yang lalu. Saya mendengar lagu Perfect Day. Kebetulan sekali. Kamu suka bar musik? Saya pikir itu terlalu berisik. Saya tidak terlalu menyukainya. Saya bilang Perfect Day. Seseorang masih ingat lagu lama ini. Bagaimana kamu mengatakan nostalgia? Saya pikir itu adalah tren populer setiap beberapa tahun. Tidakkah kamu menyukai musik seperti ini? Oh, benar dan Bridge. Saya lupa memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Sekarang saya dipindahkan ke kantor ketua. Kamu mengatakan takdir orang dan dunia. Bukankah itu luar biasa? Kali ini saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan persetujuan ketua secepatnya. Apakah persetujuannya sangat penting? Tentu. Dia bukan hanya ketua saya. Yang lebih penting adalah, dia juga ibumu. Danjo, jujur saja, kamu yang lebih menyukai saya di jaringan. Atau dalam kehidupan nyata saya. Di jaringan. Kamu memberi saya kesan seperti api. Seperti gadis bodoh lagi, bersemangat tentang dunia. Tapi dalam kenyataan kamu lebih berpikir, dan lebih intelektual dan menguntungkan. Kamu perlu tahu. Ada terlalu banyak tekanan dalam kehidupan nyata. Terlalu banyak persaingan. Bahkan jika hati saya adalah seorang gadis kecil, tidak ada jalan. Aku selalu harus menutupi diriku dengan penampilan yang kuat. Meskipun di dalam aku masih seorang gadis kecil. Benarkah? Mungkin aku belum benar-benar mencocokkanmu dengan kacang Adzuki. Aku percaya setelah beberapa waktu untuk memahami, kamu akan mengenal diriku yang sebenarnya. Jembatan Zhang. Jing Yao. Betapa kebetulan bertemu lagi. Nona Ning juga ada di sini. Apakah kamu seorang netizen party? Jenderal Feng, dan Qiao dan aku sekarang lebih dari sekadar netizen. Oh, Apakah hubungan antara kakak? Hei. Kami sedang bekerja ke arah itu. baiklah, selamat Shan Qiu. Nona Ning adalah gadis yang baik. Bagus. Tapi aku perlu mengingatkanmu. Biarkan yang lalu berlalu. Jangan biarkan emosi masa lalu mengabaikan dirimu sendiri. Benarkah? Aku punya teman yang pergi dulu. Bagus. Apa yang Tuan Feng katakan tadi? Apa artinya melepaskan belenggu bayang-bayang masa lalu? Jembatan tunggal, aku benar-benar ingin tahu. Bukankah Tuan Lubang Pohon seharusnya tidak punya reservasi tentang kacang merah? Alas maaf aku tidak bisa mengantarmu hari ini.
Ada persimpangan di depan. Aku menurunkanmu. Naik taksi sendiri. Jembatan tunggal ada apa denganmu? Aku peduli padamu. Aku harap kamu memberitahuku semua ketidakbahagiaanmu. Aku bisa membaginya. Apakah ini salah? Maaf, aku hanya bisa membawamu sampai di sini. Datang ke sini begitu larut. Ada apa? Tidak apa-apa, aku tidak bisa datang padamu. Aku akan tinggal bersamamu hari ini. Ini benar-benar hebat. Kenapa kamu tidak tidur begitu larut? Oh, aku kebetulan mengambil beberapa foto, melakukan beberapa informasi dan merapikan. Ngomong-ngomong musim panas kecil, kamu tadi ngobrol sama Pak Lubang Pohonnya. Kamu sebutin soal sejarah emosionalnya dulu nggak? Nggak. Kenapa nanya gitu? Makan malam sama Jaharyani. Dia ngomongin topik ini. Aku nggak bisa jawab dulu. Kamu belum ketemu dia hari ini ya? Terutama buat ngucapin terima kasih udah pura-pura jadi pacarku. Jadi aku ajak dia makan malam. Xiao-Xia, kalian berdua ngobrolin apa aja tadi? Ya cuma ngobrolin film dan musik. Jujur aja kamu suka sama dia nggak? Entah itu Pak Shudong atau Zhao dan Kiao. Bilang aja. Sebenarnya aku cukup tergantung sama dia. Entah itu hal bahagia atau sedih. Akan aku ceritain sama dia. Dia yang paling ngerti aku. Aku akan ceritain semua rahasia sama dia. Aduh, tapi pas aku tahu Zhao dan Kiao itu Pak Shudong, benar-benar bikin aku kaget. Hei. Soalnya Pak Lubang Pohon itu orangnya sangat hangat, tapi Zhao dan Kiao dingin. Tapi setelah lama kenal aku baru tahu. Zhao dan Kiao yang asli sama Pak Shudong itu persis banget. Ya tetap teman aja. Jadi pada akhirnya kamu suka atau enggak? Aduh kakak, kenapa nanya gitu? Aku nggak tahu harus bilang apa. Kurasa aku suka sama dia. Apalagi setelah sekian lama kenal. Kurasa aku semakin suka sama dia. Jadi Xiao-Xia, aku butuh kamu terus kasih aku identitas Hongdou. Sama kasih aku nomor akun dan password app-nya. Biar aku bisa lebih kenal dia. Kakak, perasaan itu bukan hal yang sembarangan. Gimana bisa bilang lepas gitu aja? Aku udah mikirin ini. Sejak sekian tahun ini, aku udah buang terlalu banyak waktu. Terlalu banyak masa muda di Suiran. Aku nggak peduli dia miskin. Aku nggak peduli dia nggak punya skill. Tapi hasilnya, aku tidak mendapatkan apa-apa. Daripada kata-kata seperti itu, mending aku cari keluarga. Setelah menikah biar semua orang iri sama suamiku yang sudah menikah. Saat ini, Zhao dan Bridge adalah pilihan terbaik. Jadi Xiao-Xia, kamu harus mendukungku. Kakak, apa kamu benar-benar suka sama dia? Suka. Apa dia suka sama kamu? Sekarang belum tahu. Tapi pasti akan begitu. Aku sudah bilang banyak rahasia padanya. Rahasia-rahasia ini milikku. Kamu tidak bisa mengambil hidupku dan rahasiaku. Apa hubungannya ini dengan hidup? Aku hanya perlu catatan obrolanmu. Dalam hal ini, aku bisa lebih mengenalnya dan membuatnya lebih cepat percaya padaku. Apa hubungannya ini? Kakak, aku tahu kamu sedang terpuruk. Tapi hal ini juga sangat penting bagiku. Kamu tahu nggak? Nggak mau ngomong. Aku mau jalan-jalan dulu. Little Summer.
Huang Lulu, apa kamu cinta sama aku? Aku tahu selama ini kamu suka sama aku. Tapi aku ini orang miskin. Aku nggak punya rumah, nggak punya mobil. Nggak bisa kasih kamu pernikahan yang indah. Tapi asal kamu mau, kita bisa langsung nikah sekarang. Wang Lulu, maukah kamu menikah denganku? Izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku Zhao dan Kiao. Halo semuanya. Terima kasih, selamat ya. Semoga kalian berdua langgeng sampai tua. Cepat-cepat punya anak ya. Bagaimana membawa kekacauan, luka dan kenangan. Tapi mulai lagi seperti orang baru. Selamat malam Pak Pohon. Pertanyaan yang ingin aku tanyakan hari ini dalam hidup tanpa kasus restart. Gimana sih kita bisa mulai lagi dari awal? Kurasa aku menyukainya. Cui Xiaoxia. Aku ingin kamu terus memberiku identitas kacang merah. Mungkin aku harus mencari seseorang dengan kondisi ekonomi yang baik. Setelah menikah, biarkan semua orang iri pada pria yang kujadikan suami. Saat ini, Zhao dan Bridge adalah pilihan terbaik. Jadi sia-sia. Kamu harus mendukungku. Tuan Pohon berlubang. Asap di dunia ini. Berapa kali lagi akan ada kesalahan yang tidak bersalah? Bagaimana menghapus kesedihan dari hati? Bisa menatap bulan. Aku menonton dan lupa. Kacang merah. Jarak terjauh di dunia. Bukan cinta. Bukan benci. Tapi seseorang yang familiar. Secara bertahap menjadi asing. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk menghadapi. Apakah kamu pikir kamu baru saja membuatku menangis? Sekarang biarkan aku membantumu. Merasa malu, tapi aku punya hal lain. Ini perintah. Bukan untuk didiskusikan denganmu. Tidak ada yang terlihat, ingat. Garis, bagaimanapun jual dirimu sendiri, kamu Zhao yang berkulit. Apa yang besar yang kamu katakan? Ningxia, aku ingin minta maaf padamu. Aku masih ingin kamu kembali bekerja di My Way. Kamu. Bagaimana dengan ini? Hei, aku punya ponselku, kenapa? Jangan memberimu makan. Aku di tengah hujan. Berikan payungmu, ayo. Tuan Pohon berlubang. Selamat tinggal. Terima kasih Tuan. Selamat tinggal. Aku sudah memikirkannya. Sejak semua tahun ini, aku menyanyiakan terlalu banyak waktu, terlalu banyak masa muda dalam tubuh. Aku tidak peduli dengan kurangnya orang. Aku tidak peduli kalau dia tidak punya skill. Tapi hasilnya, aku tidak dapat apa-apa. Daripada kata-kata seperti itu, mendingan aku cari keluarga.
Setelah menikah semua orang bisa iri sama suamiku yang sudah menikah. Saat ini, Zhao dan Bridge adalah pilihan terbaik. Kepala Ranger, kamu harus dukung aku. KKF Password 2046. Terima kasih Little Summer sayang kamu. Kamu datang ke aku pagi-pagi. Cuma untuk bilang itu. Aku rasa kamu mikirnya kebanyakan. Ada perbedaan antara virtual dan realita. Aku cuma merasa dia beda sama di internet. Red Bean di internet itu cewek sensitif dan lembut, tapi di depan mataku dia tipe yang beda. Orang di jaringan sudah perlu menyamar. Itu hal yang sangat normal. Oke, kamu jangan mikirin masalahmu. Jawab dulu beberapa pertanyaanku. Kapan terakhir kali gejala kamu muncul? Bisakah kamu berhenti setiap kali aku datang? Kamu cerita tentang penyakit. Tolong hargai perasaan pelanggan. Aku dokter, bukan jual asuransi. Aku butuh klienku sehat. Kamu tidak menghadapi situasimu sendiri. Dia menolak minum obat tepat waktu. Tidak tepat waktu untuk review. Gimana kamu bisa sembuh? Halo Tuan Treho. Pernah dengar band bernama My Little Airport? My Airport itu nama yang lucu. Ini salah satu band favoritku. Selalu merasa mereka nyanyi tentang hidupku. Kalau suatu hari mereka konser, aku pasti akan pergi lihat. Tuan Treho, kamu sibuk. Kenapa tidak istirahat dengar lagu? Apa yang dilihat Tuan Muda? Maksudku terakhir kali kamu minum obat. Ada reaksi atau efek samping? Tuan Muda. Hei, Tuan Muda. Apa yang kamu lihat? Aku bicara sama kamu. Konser band ini disponsori oleh Blue Bridge International. Hotelnya berada di Blue Bridge International Hotel. Apakah dia tidak tahu? Hei. Aku ada urusan sekarang. Tunggu sebentar. Kenapa setiap kali aku bicara tentang sakit atau minum obat? Itu sikapmu. Lain. Aku akan ingat untuk minum obat. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Tidak, aku belum baca majalah ini, Tan Kiao. Dan Kiao, namamu Ningsin. Aku ada sesuatu untuk mencarinya. Aku akan menunggunya di lobi bar. Ya. Dan Jo, kalau kamu datang padaku, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Kamu datang padaku. Ini bukan majalah fashion untukku, kan? Aku dengar band kecil Aprilku tinggal di Blue Bridge International. Bandara kecilku? Oh. Ini sebuah band.
Kupikir-pikir, salah satu sponsor band ini adalah Blue Bridge International, dan mereka akan tinggal di Blue Bridge International saat mereka tampil. Nah, apakah kamu ingin melihat? Kamu bukan penggemar mereka kan? Baiklah, kalau kamu suka, aku akan ikut denganmu. Jembatan Tunggal. Masuk. Kenapa kamu lagi? Kenapa dia tidak membawakanku kopi? Ningxia punya kasusnya sendiri. Dia bisa sibuk, tidak bisa selalu membuatnya membeli kopi. Jadi aku akan mengurus semua pekerjaan ini di masa depan. Dia baru-baru ini punya kasus di tangan. Ini kasus Mikyu. Tidak ada yang mau mengambilnya. Ningxia mengambilnya. Aku akan pergi dulu. Yang mulia, aku akan pergi dulu. Dah. Xiao Zeng. Ambil informasi ini dan buat salinannya. Oke, Ningxia. Apa yang sudah kamu lakukan dalam 2 hari terakhir setiap hari bersembunyi dariku? Waduh, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa menghindari bosku? Oh, dan kamu tahu aku bosmu. Ya. Kalau tidak, siapa yang akan membayarku? Hei, kamu dengarkan aku. Kasus yang hilangmu, kamu sementara tidak ikuti. Terlalu banyak waktu. Kamu kembali ke perusahaan. Ada hal lain yang lebih aku butuhkan darimu. Tidak, aku pikir kasus ini cukup bagus. Meskipun merepotkan, tapi acaranya besar. Bisa memberi kita publisitas. Bos, biarkan saja. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku ada pekerjaan. Aku pulang dulu. Ketua. Aku pikir. Apa itu? Cepat katakan sesuatu. Mungkin itu alasan mengapa Dan Kiao dan Ningxin berkencan. Dia lebih sering datang ke Sokut Bridge International. Kamu meminta Departemen Periklanan membuat rencana. Kami Blue Bridge International siap meluncurkan iklan online untuk MV. Proyek ini diserahkan kepadaku. Biarkan dia menindaklanjuti tanpa kontak sama sekali. Itu ketua. Selamat pagi Tuan Lubang Pohon. Meskipun kita sudah bertemu di dunia nyata, tapi untuk melanjutkan takdir aneh kita di udara, aku masih membalas dengan identitas kacang Atsuki, menggunakan software untuk mengobrol denganmu. Aku punya kabar baik untukmu, tapi belum bisa mengatakannya. Hari ini akan memberimu kejutan.